Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surya Fadila, NPM 223510277 dari kelas 5B, mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile. Kali ini materi yang saya pahami dan saya lihat di modul adalah Introduce React Native. Yang pertama, apa itu React Native? React Native adalah sebuah framework yang memungkinkan kita untuk membuat aplikasi dengan menggunakan JavaScript dan React, yang bisa membuat di iOS dan juga Android dengan satu kode yang sama. Sebelumnya persyaratan sistemnya, sebelum memulai kita perlu memastikan bahwa kita memenuhi syarat termasuk menginstal Node.js Watchman. Install React Native memerlukan React Native Command Line Interface atau CLI yang akan membantu kita membuat dan mengelola project React Native. Membuat proyek React Native dengan menggunakan perintah npx React Native init my project di terminal. Menjalankannya dengan menggunakan npm React Native run Android untuk Android dan React Native run iOS untuk iOS. Mengembangkan aplikasinya, kita bisa memulai mengedit kode dan melihat perubahannya secara langsung. Fitur hot reloading dan fast refresh memungkinkan kita melihat hasil perubahan tanpa harus membuat ulang aplikasi sepenuhnya. Sumber daya tambahannya, kita bisa mengarahkan ke dokumentasi tambahan, termasuk pemanduan dan tutorial yang lebih mendalam tentang pengembangan aplikasi. Materi berikutnya, core komponen dan native komponen. Di React Native, komponen elemennya terbentuk menjadi dua jenis, yaitu core komponen adalah komponen dasar yang disediakan langsung oleh React Native untuk membangun interface pengguna. Contohnya, memasukkan teks untuk menampilkan teks, view untuk wadah elemen, image untuk menampilkan gambar, dan scroll view untuk menampilkan tampilan yang bisa digulir. Native komponen adalah komponen dengan bahasa pemrograman asli dari platform tertentu, misalnya seperti Java, Kotlin untuk Android, serta Switch atau Objective-C untuk iOS. Secara singkatnya, core komponen adalah komponen bawaan dari aplikasi yang langsung digunakan, sementara native komponen adalah komponen khusus untuk kebutuhan spesifik perangkat. React Native Fundamental. React adalah alat untuk membuat tampilan aplikasi. Di dalam React, tampilan aplikasi dibagi menjadi bagian kecil yang disebut komponen, yang bisa dipakai berulang-ulang. Komponennya adalah komponen fungsi. Komponen yang dibuat dari fungsi JavaScript biasanya cocok untuk menampilkan tampilan sederhana. Komponen kelas atau kelas komponen, komponen yang berbentuk kelas yang cocok untuk elemen yang membutuhkan logika lebih rumit. Berikutnya ada props. Props singkatan dari property adalah cara untuk mengirim data dari suatu komponen ke komponen lain, seperti memberi masukan atau informasi tambahan. Keempat ada state. State adalah data internal yang digunakan dalam komponen dan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Contohnya, dalam komponen tombol yang dapat diklik, state biasanya menyimpan status apakah tombol telah ditekan atau belum. Metode siklus hidup, life cycle method. Setiap komponen di React memiliki siklus hidup, yaitu tahapan mulai dari komponen yang dibuat hingga akhir. Contohnya komponen did mode dipanggil untuk komponen pertama kali muncul di layar. Komponen did update dipanggil setiap kali komponen mengalami pembaruan. Komponen will unmod dipanggil ketika komponen akan dihapus. Yang keenam ada React Hook. Hook adalah fitur yang memungkinkan komponen fungsi untuk mengelola state dan metode siklus hidup. Beberapa komponen hook seperti useState untuk mengelola data state di dalam komponen fungsi, useEffect mengatur efek samping seperti mengambil data atau memperbarui elemen di layar setelah komponen tampil. Materi berikutnya, handling text input. Handling text input berfokus pada cara menangani input teks yang dimasukkan pengguna. Melibatkan beberapa teknik atau fitur
untuk mengelola, mengontrol, dan menyelesaikan input. Yang pertama, mengelola text state. Pada React, state digunakan untuk menyimpan dan mengelola teks yang dimasukkan pengguna. Dengan menghubungkan teks input dengan state memungkinkan perubahan teks untuk langsung disimpan dengan diperbaharui secara real time. Yang kedua, validasi dan pemrosesan. Kita dapat memanfaatkan on-chain tag untuk melakukan pemrosesan atau validasi input teks. Yang ketiga, menampilkan placeholder dan mengatur keyboard. Yang keempat, membatasi input. Yang kelima, menutup keyboard. Handling text input penting untuk mengelola interaksi pengguna dengan input teks, membantu memastikan aplikasi berjalan lancar, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Komponen teks utamanya adalah penggunaan teks input, memungkinkan pengguna mengetik teks pada aplikasi. Properti seperti dari teks input meliputi value, on-chain tag, placeholder, keyboard type, secure text entry, dan max lag. Materi berikutnya, using a scroll view. Scroll view dalam React Native memungkinkan pengguna menggulirkan konten di dalam aplikasi. Scroll view ini komponen yang cocok digunakan untuk menampilkan daftar item atau konten yang panjang, seperti artikel, daftar gambar, atau formulir panjang. Penggunaan dasar scroll view sangat sederhana, cukup menggulirkan di dalam komponen scroll view secara otomatis. Kita dapat menggulirkan dari atas ke bawah. Scroll view versus flat list. Untuk daftar data yang panjang dan dinamis, misalnya menggunakan produk atau kontak, flat list sering lebih fleksibel daripada scroll view, karena hanya merender item yang berjalan di layar. Sedangkan scroll view merender semua elemen dalamnya sehingga idealnya digunakan untuk konten statis atau daftar yang pendek. Properti penting di scroll view adalah horizontal mengatur arah gulir, shows horizontal scroll indicator, dan shows vertical scroll indicator, content container style, on scroll. Berikutnya yang kelima, menangani konten dinamis dan performanya. Scroll view merender semua konten di dalam sekaligus. Jadi untuk daftar yang panjang, ini bisa memengaruhi performa aplikasi karena terlalu banyak elemen yang dirender. Penggunaan nested scroll view, misalnya ketika memiliki daftar vertikal di dalam gulir horizontal, namun pengguna harus hati-hati karena bisa membuat aplikasi tidak responsif. Materi berikutnya, list view. List view adalah cara menampilkan daftar data yang panjang dalam aplikasi secara lebih efisien. Kepentingannya adalah digunakan untuk menampilkan daftar data yang panjang dan efisien, hanya merender item yang terlihat di layar. List view terbagi dua, yaitu flash list. Komponennya pentingnya adalah data, render item, key executor, on and react set. Yang berikutnya section list. Properti pentingnya section, render item, render section header, key executor. Optimalisasi performanya hanya merender item yang terlihat, mendukung lazy loading untuk mengurangi waktu render dan penggunaan memori. Materi berikutnya troubleshooting. Troubleshooting adalah langkah-langkah yang diambil untuk menemukan dan menyelesaikan kesalahan atau masalah teknis yang terjadi saat pengembangan aplikasi React Native. Langkah-langkahnya adalah identifikasi masalah, analisis pesan kesalahan, memeriksa kode, menguji kembali, menggunakan alat debugging, mencari solusi di komunitas, dan memperbarui dependensi. Platform Specific Code adalah bagian dari kode dalam aplikasi yang ditulis untuk fungsi di suatu platform saja, baik di iOS ataupun Android.
Beberapa cara untuk membuat kode yang spesifik untuk setiap platform. Di sini contohnya, file khususnya my component iOS.js untuk iOS, my component Android.js untuk Android. Beberapa fiturnya menggunakan action sheet di iOS, menggunakan touch Android di Android. Berikutnya, more resource di dalam React. More resource menyediakan berbagai sumber tambahan yang bermanfaat bagi pengguna, yang mencakup dokumentasi, tutorial, alat, dan dukungan komunitas yang dapat membantu dalam proses pengembangan aplikasi. Di sini alat dan pluginnya, alat pengembangnya, plugin dan library, komunitas, forum komunitas, distribusi komunitas, sumber daya, dan lainnya. Sekian hasil presentasi saya mengenai materi yang diberikan. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.